Kalau bahasa Ibrani itu havel lavelim, Ya. havel lavelim. Ya. Vanity is vanity. Sia-sia, sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Nah, kalimat itu sebetulnya bisa ditafsirkan kayak apa sih? Apakah cuman udah dah lu percaya aja sama Tuhan, semuanya sia-sia? Oh, kalau gitu nggak usah kerja, nggak usah nikah, nggak usah mikirin anak, nggak usah mikirin istri, nggak usah mikirin suami. Ya. Udah nggak usah pelayanan sekalian, semuanya sia-sia. Ya. Apakah artinya seperti itu? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi spesial banget. Ya. Karena apa? Di sebelah saya ini ada dulu beliau ini murid KPKS, kemudian juga menjadi tim pengajar kitab suci di Komisi Kerasulan Kitab Suci. Mulai tahun lalu kalau nggak salah move to Bali, kembali ke Bali. Lalu ini mengundang saya ke sini. Halo Pak John, apa kabar? Baik, Romo. Sehat-sehat? Romo sehat-sehat juga ya. Oh. Sehat luar biasa. Pak John, udah berapa lama di Bali ini? Udah 1,5 tahun, Mo. 1,5 1,5 tahun. Ya. Oke, Pak John, coba perkenalkan diri. Dulu di mana parokinya di Jakarta, aktivitasnya apa? Ya. Terima kasih, Mo, atas kesempatan ini. Saya dulunya di Jakarta dari Paroki Pluit, Gereja Stella Maris. Udah bergabung dengan K3S di KJ, itu sudah hampir 8 tahun ya, Mo ya. Dari sebelum Romo jadi ketua K3S-nya. Ya, sampai sekarang, dan masih juga terakhir masih tahun lalu masih menjadi timnya Romo Yosef di pengajar kitab suci di Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Ya. Sebagai informasi, saudara-saudaraku, Pak Joni ini adalah salah satu pengajar favoritnya saya. Jadi saya tuh punya puluhan pengajar-pengajar awam. Ada beberapa yang memang sering kali difavoritkan. Bukan gara-gara wajahnya kayak artis Korea, tapi cara mengajarnya juga anak muda, gayanya fresh, gayanya tuh selalu asik gitu. Apa Joni? Sebaliknya, sebelum saya ketemu Romo ini, teman-teman dengar, ada beberapa teman dekat dengar mau ketemu Romo Yosef, katanya, wah itu Romo yang setiap hari saya dengar channelnya, Mo. Luar biasa. Romo sekarang sudah menjadi top ini ya, YouTube channel Katolik ya. Nggak tahu, saya nggak pernah ngikutin. Kayaknya udah lewat, Mo. Udah number one. Baik, ya, Pak Joni, ya. Kan kalau umat Katolik kan dulu ya katanya, oh kalau Alkitab mah umat Katolik gak begitu menguasai, apalagi belajar kitab suci, apalagi ngajar. Nah, coba dong tolong ceritain bagaimana pengalaman Pak Joni kok bisa sampai masuk ke dalam dunia ini. Pak Joni juga seorang usahawan, tapi bagaimana masih bisa punya waktu, tenaga, perhatian untuk mengajar kitab suci? Ya. Silakan. Mulai dari keprihatinannya dulu apa? Ya. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, cuman saya singkat. Itu diawali ketika sebenarnya waktu saya menikah itu, Mo. Saya jadi Katolik itu sebenarnya baptis suami. Ya. Tadi kutip maksudnya karena mau menjadi suami seorang Katolik, jadi saya dibaptis. Jadi saya bukan baptis dari bayi. Nah, lalu dan setelah dibaptis menikah itu juga Katoliknya masih suam-suam kuku KTP aja, Mo. Jadi karena diseret-seret istri ke gereja gitu-gitu segala macam. Titik balik saya adalah ketika habis Krisma, Mo. Krisma dan mendapatkan dan ikut CAP. Itu setelah menikah atau setelah menikah? Oh, setelah menikah. Ya, beberapa tahun setelah menikah ikut CAP, ikut CAP itu. Nah, pas di malam terakhir CAP itu kan ada itu pencurahan Roh Kudus, Mo. Ya, waktu retretnya itu. Nah, semua dalam kelompok itu kan panitia udah bilang ini nanti bakal ada pencurahan Roh Kudus, ini bakal ada yang merasakan sesuatu, ada yang mungkin bisa nangis, resting dan segala macam. Nah, saya di kelompok itu adalah satu-satunya yang nggak merasakan apa-apa, Mo. Mereka pegangan tangan. Saya lihat semua orang pada nangis, pada gubrak sana sini. Saya sampai berusaha mencoba untuk paksain nangis, Mo. Sampai kental air matanya, itu nggak keluar juga, nggak bisa. Saya pikir oke, that's it. Selesai acara, wah sudah. Ini kayaknya nggak ini. Saya nggak dapat apa-apa. Mungkin saya kurang berkenan di mata Tuhan, nggak dapat Roh Kudus atau gimana. Tapi ternyata ada, Mo, dapat. Dan setelah retret itu, saya kalau ke Gramedia itu maunya ke section buku rohani. Christian book. Iya, Christian book. Lalu kalau saya dengar lagu-lagu rohani, sampai puncaknya, Mo, pas CAP udah mau berakhir itu ada selebaran KPKS, Mo. KPKS itu kursus pendidikan kitab suci. Ya, betul. Di Tebet. Ya, betul, di Tebet. Saya itu dari dulu mau S2 nggak pernah kesampaian. Entah waktu, entah biaya. Tapi nggak tahu kenapa KPKS ini, saya kayak punya dorongan harus dipaksain, harus ikut. Dan saya ikut
itu padahal kerja tuh 4:30, padahal jam KPK kan 5:30. Saya di Pluit, KPK di Tebet. Pokoknya dipaksain lah sampai naik Gojek dan segala macam. Nah, akhirnya udah gitu, dan ternyata ketika ikut kursus itu juga saya tuh kalau kuliah dulu malas belajar mau. Tapi nggak tahu di kenapa kursus itu saya belajar ya. Puji Tuhan dapat nomor 2 terbaik di angkatan saya gitu. Wah, saya senang banget, dan akhirnya ya itu bergulir gitu aja. Jadi di situ saya merasakan, oh, titik baliknya di pencurahan Roh Kudus itu saya dapat, tapi silence gitu, bukan yang tipe yang keluar gitu. Akhirnya ikut kitab suci dan sampai sekarang masih mengajar juga gitu dan lain sebagainya. Ini menjadi pengalaman menarik nih buat kita semua ya. Seringkali kita maunya tuh yang instan. Betul. Wah, kita pencurahan Roh Kudus, kita doa maunya tuh kesentuh, maunya tuh jatuh-jatuh, maunya tuh langsung on gitu. Bisa bahasa roh gitu. Tetapi dalam pengalaman Pak Joni ini kita bisa melihat karya roh itu punya 1001 cara. Ada yang langsung, ada yang pelan-pelan, ada yang dalam proses. Yang penting bagaimana manusia membuka diri pada gerak roh. Nah, tadi Pak Joni cerita bahwa baru menjadi Katolik setelah menikah, kemudian juga baru dalam kitab suci karena KEP. Berarti dalam perjalanan, apakah ada hidup yang berubah sebelum mengenal kitab suci sama setelah mengenal kitab suci? Dari kesabaran, dari pembawaan diri, dari memahami, memandang hidup. Ada nggak bedanya? Ada. Jadi setelah belajar kitab suci, setelah mendalami kitab suci, itu malah kita mendapatkan, karena di kitab suci itu kan di pelajaran KPK juga dihubungkan dengan tradisi Katolik juga, ya. Jadi ada ininya juga di sana. Jadi yang saya dapatkan justru malah yang paling terasa di saya itu sisi spiritualitasnya juga, Mo. Jadi kayak kitab-kitab kebijaksanaan gitu, itu menyentuh banget ke ini, kayak tentang hidup ini tanda kutip sia-sia gitu ya. Semua sia-sia. Vanity is vanity. Ya, saya mencari arti hidup. Sama tuh kayak kitab Pengkhotbah gitu kan, mencari kayak ini kenapa ya kok saya bisa hidupnya kayak begini, orang ini sakit kenapa ya gitu. Jadi mencoba mencari sebab akibat. Ternyata semua itu sia-sia gitu. Kita harus berserah, percaya aja sama Tuhan. Nah, situ hidup saya mulai menjadi lebih nggak orientasinya uang, karir gitu kok. Jadi kitab suci merubah hidup saya tuh di sana. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, dimengerti, dihafalin apalagi, tetapi bagaimana dihidupi. Memang nggak gampang sih untuk menghidupi firman Tuhan ya. Mungkin ada orang-orang yang butuh dipecah dulu. Mungkin ada orang yang butuh nyentuh ke dasar dulu baru rebound misalnya. Ada orang yang langsung jadi, bisa juga. Lalu juga ada yang jadi imam dulu, jadi suster dulu, jadi awam dulu. Nah, bagaimana firman itu menyentuh dasar hidup manusia. Nah, saya mau tanya kalau boleh, bagaimana Pak Joni ini menghidupi setiap hari Alkitab, entah bacanya bagaimana, apakah punya saat teduh atau bagaimana? Ya, saya harus akui saya bukan Katolik yang setia banget, sempat up and down Mo. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah dengerin, salah satunya itu adalah mendengarkan kalau yang paling langsung instan gitu karena di tengah kesibukan Mo, yaitu dengerin podcast YouTube channelnya Romo Yosef, itu yang paling, dan itu teman-teman juga ada bilang begitu. Romo Yosef punya YouTube paling ngena, nggak mengawang-awang, itu cocok banget buat kehidupan. Ya, sekaligus saya juga suka baca renungan harian dari beberapa romo, ada kirim-kirim juga gitu. Jadi sekarang yang saya jalani seperti itu, Mo. Kalau kan Pak Joni kan sudah mengajar beberapa kitab-kitab dalam kitab suci. Jadi kami Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta, itu saya ketuanya kebetulan, itu punya tim pengajar yang dikirim ke paroki-paroki untuk mengajar kitab suci 15 atau 16 kali pertemuan. Di antara bahan-bahan yang Pak Joni pernah ajarkan, itu kitab favorit mana yang kayaknya nih kalau ngajarin ini gue banget nih, pasti akan oke banget nih, akan keren banget nih pengajarannya. Kitab mana? Bukan sombong, tapi kitab kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Iya, kitab kebijaksanaan itu
terutama pengkhotbah tadi itu. Karena saya juga mendalami itu gitu, spiritualitasnya dapat gitu. Kayak dari situ itu kayaknya paling kena deh. Karena saya relate banget, saya menjalani kayak Romo bilang sampai drop di bawah baru merasakan gitulah seperti itu. Jadi itu kayaknya paling kena. Kalau saya ngomong gitu kayaknya resonate banget sama audiensnya. Baik. Kalau bahasa Ibrani itu havel lavelim, vanity is vanity, sia-sia, semuanya adalah sia-sia. Nah, kalimat itu sebetulnya bisa ditafsirkan kayak apa sih? Apakah cuman udah dah lu percaya aja sama Tuhan semuanya sia-sia? Oh kalau gitu nggak usah kerja, nggak usah nikah, nggak usah mikirin anak, nggak usah mikirin istri, nggak usah mikirin suami, udah nggak usah pelayanan sekalian, semuanya sia-sia. Apakah artinya seperti itu? Awalnya waktu baca kalimat itu kaget, kok pengkhotbah ini langsung nyerah gitu ya, pesimis, pesimis gitu. Banyak orang bilang pengkhotbah ini pesimis gitu. Tapi ternyata kalau kita lanjutkan bacanya, itu ada bahwa dia ada mengatakan karena semua sia-sia, nikmatilah hidup gitu. Makan minum gitu. Tapi, nah ini ada titik baliknya. Ketahuilah bahwa belajar menikmati pun juga kita harus minta sama Tuhan. Bagaimana cara menikmatinya? Itu semua dari Tuhan. Cara menikmatinya juga harus belajar dari minta sama Tuhan. Jadi saya berpikir, loh kok bisa begitu? Jadi ternyata menikmati hidup itu bukan berarti kita yang ngotot gitu. Konsumeris. Betul. Lalu jadi apa ya? Yuk kita kesini udah boros uang, foya-foya ke diskotik ajeb. Ternyata bukan itu soal bagaimana menikmati hidup. Cara menikmati hidup juga adalah rahmat dari Tuhan. Di tengah kekurangan kita pun juga bisa gitu. Karena itu pemberian dari Tuhan itu, ya gimana caranya? Berarti betul ya, banyak orang ini kita lagi di Hotel Mulia ya. Saudara-saudara saya nggak tinggal di sini. Tadi cuma ada umat mau ketemu sama saya samperin gitu ya. Jadi lalu dijemput sama Pak Joni, kita mau makan di mana? Babi Guling di Babi Guling. Ada orang bisa tinggal di hotel mewah, bisa makan enak, tapi beribut. Suami istri makan makanan hidangan mewah, tinggal di rumah gedong, tapi ribut gitu. Punya anak, ribut juga. Masih punya orang tua, ribut juga. Punya bisnis banyak, ribut juga, nggak bahagia. Jadi betul kata Pak Joni tadi, menurut Kitab Kebijaksanaan, bagaimana kita akhirnya ya mensyukuri, memaknai, menerima, tahu nih kita dapat tugas seperti ini, kita mau jadi apa nih? Itu pun rahmat dari Tuhan. Betul. Ini pasti sesuatu yang baru buat hidup kita ya. Maka mohonlah rahmat, sehat maupun sakit, berlimpah ataupun selagi kekurangan, di bawah pun ataupun lagi di atas, jangan pernah lupa minta ini pada Tuhan. Dalam doa-doa kita, yang seringkali itu kita langsung kalau doakan, Tuhan tolong Tuhan, saya binasa Tuhan. Saya itu keluarga saya begini, hutang saya begini, usaha saya begini. Tapi kita lupa, Tuhan beri aku rahmat untuk bisa menikmati, menghidupi apapun itu. Itu sih saya rasa ini Kitab Kebijaksanaan ini sudah masuk ke sebuah level rohani tingkat tinggi. Nah, dari vanity is vanity itu, sia-sia, semua adalah sia-sia. Apalagi yang bisa Pak Joni katakan? Selain satu tadi, untuk menikmati itu semua hidup kita itu minta dari Tuhan, pemberian Tuhan. Lalu apa lagi? Ya itu present moment. Jadi maksudnya present moment. Artinya kita itu ternyata kalau saya baca kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab ini juga ya Perjanjian Lama itu ada di mana misalnya salah satunya bahwa kita disuruh diam. Ketika semua diam tuh bukan cuma mulut, tapi diam di pikiranmu. Ketahuilah bahwa aku Tuhan gitu. Jadi kita ada satu waktu di mana kita memang nggak bisa mengupayakan semuanya gitu. Nggak semua problem tuh solusinya dari kita yang iniin gitu. Dan juga kebahagiaan kita nggak tergantung dari luar gitu. Jadi semua di dalam. Jadi suruh diam. Kitanya suruh diam. Diam tuh maksudnya, hidup dong, hadir dong sekarang saat ini juga. Kamu lagi di tengah apa? Apalagi kita lagi di tengah pemandangan yang bagus. Karena kita otaknya udah nggak di sini kan, Mo? Udah di tengah laut. Kamu mikir pasti udah ini. Hebat seperti pikirin kerjaan di Jakarta misalnya. Gitu. Mikirin yang masa lalu. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Betul. Jadi salah satu kunci lagi ya dari Kitab Kebijaksanaan adalah life is now. Life is here. Ketika kita hadir dengan keluarga kita, ayo nikmati keluarga itu. Jangan sibuk sama handphone doang. Jangan ngeributin yang masa lalu, yang dulu-dulu. Suami istri, kesalahan suami 20 tahun lalu aja masih diingat. Gimana itu mau maju? Menikmati. Nah itu caranya.
Lalu yang ketiga apa lagi? Ya intinya sih kita memang hidup basically, jadi tadi karena udah itu jadi nerimo mo. Jadi menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, akhirnya kita menerima gitu. Bahwa itu sudah terjadi. Banyak orang berkutat mo. Kayak pegangin terus masalahnya gitu. Nangis berminggu-minggu gitu. Padahal lagi ada kesempatan lewat, udah nggak lihat tuh. Karena kita lagi sibuk bersedih-sedih gitu. Gitu mo. Jadi rilis. Ya, rilis ya. Jadi ada porsinya Tuhan, ada porsinya kita. Betul. Jangan ambil porsinya Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Itu yang seringkali manusia tuh merasa segala-galanya, sombong juga, dalam kelemahan dagingnya, bisa seolah-olah seluruh dunia itu bisa berjalan dari pikirannya dia. Padahal itu porsinya Tuhan, saudara-saudara. Jalani apa yang menjadi porsinya kita, berikan semua menurut porsinya Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, senang sekali saya bisa ketemu dengan pengajar saya di sini. Sekarang Pak Joni, kesibukannya apa di Bali ini? Kemarin baru minta tolong Romo untuk bikinkan surat rekomendasi supaya saya juga bisa berkarya di Keuskupan Agung Denpasar ini. Sudah ada tindak lanjutnya? Sudah ketemu, mereka tinggal tunggu panggilan, tapi disarankan saya juga aktif di lingkungan-lingkungan. Saya juga bilang ya memang betul. Tapi di lingkungan saya mau aktif di lingkungan. Bagi Anda yang tinggal di paroki di Bali ini hidden gem, saudara. Jangan dianggurin, suruh dia ngajar juga. Gitu. Di paroki mana? Saya masih di paroki Roh Kudus di Katedral Denpasar. Oke. Tapi nanti sore kami akan ke sana. Iya. Nanti mau pindah ke ini Jembaran. Jadi paroki Silvester ya. Ada di situ ada gereja. Pinggir laut itu Jembaran dengan seafoodnya. Tadi malam kami ke sana. Baik saudara-saudara yang terkasih, itulah Pak Joni, salah satu pengajar saya, dengan kitab kebijaksanaannya, Vanity is Vanity, Havel Havelim, sia-sia, semua adalah sia-sia. Ternyata cara membacanya, poin pentingnya, insight-nya ternyata dalam, luar biasa. Itu baru satu kata loh saudara-saudara, satu kalimat lah. Havel Havelim itu satu kalimat, semua adalah sia-sia. Ternyata kata-kata yang sulit seperti itu bisa punya makna yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak kalimat-kalimat lain lagi yang belum dibahas. Maka gali firman Tuhan, dalami firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Pak Joni, terima kasih buat terima kasih, hari ini. Saya mau diculik untuk makan di Dobil, babi guling ya. Maka kami mau pergi dulu sebelum saya pulang ke Jakarta. Bye-bye, Tuhan berkati. Halo guys, sekarang saya mau ajak Anda semua untuk makan di Dobil babi guling. Yuk ikut saya yuk. Sekali-sekali setelah mewartakan firman Tuhan, nikmati juga makanan kuliner ala Bali. Bye, kita ikutin ya.